Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru lillah ala kulli ni'matillah, خاصة بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان وطاعة بالله، وكذلك بنعمة الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة والمحبة لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بآخر الزمان المبين. أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, seluruh para kedua orang tua kita, baik yang masih hidup dan juga yang sudah mendahului, beserta seluruh kakek nenek moyang kita yang telah banyak berjasa kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah serta keridhaan kepada beliau-beliau semua di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami cintai dan kami muliakan seluruh para guru, para asatidz, para masyayikh, para mursyid, para kiai, para ajengan, para buya, para habaib yang menjadi para guru-guru kita semua, sehingga sampai detik hari yang berbahagia ini kita masih ditetapkan biwasilati mereka semua ketetapan Islam, iman dan ihsan, dan senantiasa berupaya menjadi hamba yang berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa tercurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah serta keberkahan dan keridhaannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang juga kami cintai dan kami muliakan, sahabat saya Habib Razi, yang mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa istiqomah di dalam memandangkan sholawat-sholawat sehingga menumbuhkan kecintaan-kecintaan di hati kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan anugerah syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang juga kami muliakan dan kami hormati, para sesepuh, para orang tua, yang tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya,
mewakili pada tingkat ulama dan umara, mobil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajat yang telah menyelenggarakan dan menyiapkan tempat beserta jamuannya, beserta seluruh panitia acara dan juga organisasi kelompok yang ikut serta di dalam acara. Mudah-mudahan pada malam hari ini terselenggara dengan baik, dengan sukses, sehingga kita semua mendapatkan hikmah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Al-Faqir mengucapkan syukur katsiran jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku, Bapak Ibu hadirin, para remaja-remaji, adik-adikku dan juga anak-anakku sekalian yang pada malam hari ini menyempatkan diri untuk menghadiri tasyakuran sekaligus peresmian Majelis Ratib dan Sholawat Al-Hadid, yang mudah-mudahan siapa saja yang ikut serta di dalamnya diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tercurahkan karamah-karamah, hidayah-hidayah, maghfirah serta keriduannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Al-Faqir sebelumnya pun memohon maaf lahir maupun batin karena duduknya saya di atas panggung ini tentu tidak lebih baik daripada saudara-saudaraku yang duduk di bawah mobil khusus kepada para guru, para sepuh, para orang tua. Saya mohonkan maaf lahir maupun batin karena posisi duduk saya berada lebih tinggi. Mudah-mudahan ini tidak menjadi satu hijab karena su'ul adab. Mohon ridwannya Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila nanti apa yang sama-sama kita belajar berta'alum tidak ada maksud sekalipun di sini saya yang masih dalam proses belajar menyampaikan tausiah atau nasihat atau ceramah, tentu tidaklah layak dan tidaklah patut menasehati para guru, para orang tua. Tetapi mari sama-sama kita duduk untuk mengambil manfaat, hikmah, ilmu dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, khususnya demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap bersemangat? Ya. Ini udah malam juga ya. Masih kuat kan? Kuat. Baik. Sambil santai silahkan, sambil ngopi, sambil merokok. Syaratnya satu, tidak ngantuk ya. Saudaraku semua yang dicintai Allah, penting bagi kita khususnya selaku umat Islam mengenal kembali apa saja yang menjadi amanah, tugas tanggung jawab kita ketika kita
dilahirkan ke muka bumi ini. Terlebih saat ini berhubungan dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan juga sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di sini Ramadannya sama nggak? Sama. Ya. Puasa juga, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan ketaatan ubudiyah puasa di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya setiap bulan dalam hitungan tahun Hijriyah, dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sesungguhnya 12 bulan ini semuanya bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, dan bulan-bulan yang penuh dengan curahan rahmat serta hikmah-hikmah di dalamnya. Tetapi di dalam bulan-bulan yang suci tersebut ada nilai-nilai kekhususan yang tersematkan dan menjadi pelajaran bagi setiap hamba-hamba yang mau menggali ada hikmah yang sangat erat hubungannya dengan amanah, tanggung jawab ketika kita dilahirkan di muka bumi. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini adalah 3 bulan suci yang berturut-turut. Di samping ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang juga berturut-turut. Ada makna yang tersirat di dalamnya bahwa ketika kita berada pada 3 bulan tersebut, penting bagi kita mempersiapkan diri yang berhubungan dengan unsur diri kita. Kita sudah mengenal bahwa di dalam diri kita ada yang kita sebut sebagai akal. Punya akal semua? Akalnya ditaruh di mana? Ya? Di mana kira-kira akal kita? Ada di kepala apa di dengkul? Nah, ini tergantung kita memposisikan, sungguhkan unsur akal yang Allah anugerahkan kepada kita, kita letakkan berada di atas ataukah ada di bawah. Ya. Kemudian unsur yang kedua adalah kita diberikan juga yang kita kenal dengan istilah jiwa atau nafs. Punya jiwa semua? Jiwa letaknya di mana? Hah? Kan kalau akal tadi kalau misalkan dipegang, akal di mana? Di kepala gitu. Sekarang kalau ditanya jiwa di mana? Di dada. Di sudur.
Nah, seringkali ketika kita mengucap saya, nah, itu yang ditunjuk rata-rata adalah di dada atau di sudut. Nah, itu mewakili posisi jiwa. Karena jiwa seringkali ingin diakui identitasnya. Kemudian unsur yang selanjutnya kita juga diberikan kolbu. Punya kolbu semua? Di mana letaknya kolbu? Hah? Di mana? Ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, letaknya kolbu itu adalah 2 jari di bawah sebelah kiri. Ya, bagian kita ini punya yang namanya, mohon maaf disensor ya, putih. Kemudian 2 jari di bawahnya, di situ letak poros daripada kolbu. Makanya diistilahkan dalam zikir latifah ada latifah kolbu. Ya, jadi kalau menyebutkan hati, nah ini sebelah kiri 2 jari di bawah putih. Itulah kenapa para guru, para alim ulama yang bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika sholat, ya, ketika sedekap Allahu Akbar, nah, ini 2 jarinya itu agak sedikit ke kiri. Ya, jadi 2 jari sedikit ke kiri. Ini ada maksud, ada simbol, ada isyarat agar senantiasa hudur, agar kolbu senantiasa hadir, sadar bahwa saat ini yang menghadap kepada Allah harus diimami oleh kolbu. Selama ini ketika kita hidup, mana yang mendominasi? Apakah jiwa kita ataukah kolbu kita ataukah akal fikir kita? Belum lagi Allah juga ciptakan unsur diri kita yang selanjutnya adalah nafsu atau hawa. Punya nafsu semua? Kalau nggak punya nafsu nggak bisa makan. Nggak doyan makan, nggak doyan tidur, nggak mau kawin. Ada di sini yang nggak mau kawin? Bapak Ibu, ada yang nggak mau kawin? Ya, kalau yang muda ya jangan. Yang bujangan banyak sini bujangan. Yang pajangan ada pajangan. Jadi kalau kita nggak dikasih nafsu, itu kayak malaikat. Ya, nggak doyan makan, nggak doyan tidur, nggak doyan bergaul. Nah, hati-hati tuh yang suka nggak bergaul. Nah, itu lagi nafsunya lagi tidur. Yang tidak mau berkeluarga, nah itu nafsunya perlu dipertanyakan. Ya. Yang mau terus-menerus juga nambah berkeluarga juga patut dipertanyakan. Ya, ada yang suka nambah di sini. Ya, ada ya.
Mungkin bisa dibantu. Jadi sebenarnya ada beberapa unsur diri kita yang senantiasa selalu mendominasi pada setiap aktivitas kita. Apakah yang mendominasi adalah akal, ataukah jiwa, ataukah qalbu, bahkan tidak menutup nafsu yang selalu mendominasi. Nah, inilah penting bagi kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal hakikat sejati dirinya, maka pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya, siapa Rabb yang menciptakannya. Bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini menjadi madrasah bagi setiap unsur diri kita. Bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan menjadi pembinaan khusus, penempaan khusus, pelatihan khusus kepada setiap unsur diri kita, baik itu jiwa, akal, qalbu, di samping nafsu. Itulah kenapa Rasulullah SAW senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab, dan itu dihukumi sunnah. Lalu dilanjutkan 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, nah itu pun dihukumi sunnah. Dan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ini yang dihukumi wajib dan fardu ain, khususnya bagi siapa saja yang mengaku Islam, mengaku beriman. Artinya, sesungguhnya pelatihan, penempaan, pembinaan pada setiap diri kita yang berhubungan dengan unsur-unsur diri ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di dalam puasa di bulan Rajab, Sya'ban sampai kepada Ramadan, dan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Coba bayangkan, beliau saja puasanya sebanyak itu, yang padahal sudah sangat taat kepada Allah, sudah sangat berakhlak mulia, sudah dijamin masuk surga. Namun menjalankan ubudiyah puasa sudah dimulai semenjak dari bulan Rajab, sekalipun itu kepada umatnya terhitung sebagai sunnah. Maka puasa ini menjadi pokok awal, dasar utama untuk bisa mengendalikan unsur-unsur diri kita. Karena ketika kita hidup di muka bumi ini, yang asalnya kita bersumber dari alam ruh, sebagai ruh yang murni, sebagai ruh yang sejati, lalu Allah tiupkan kita ke alam rahim,
Allah benamkan roh kita ke alam qalbu. Disitulah kita mulai hidup sebagai sang jiwa. Yang kemudian diberikan amanah-amanah, tugas-tugas tanggung jawab ketika nanti kita lahir di muka bumi. Dan Allah pun memberikan tata cara, pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan agar bagaimana sang jiwa ini bisa mengikuti kolbunya, agar bagaimana sang jiwa ini senantiasa menjadi makmum kepada kolbunya dengan mengikutsertakan unsur akalnya dan juga bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah kenapa puasa mestinya dilatih sejak bulan Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan dan disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita puasanya langsung pas bulan Ramadan, biasanya kagetan. Ya, nggak ada pemanasan. Tiba-tiba sahur kelupaan. Ya, apalagi biasanya habis sahur masih ngerokok, tahu-tahu imsak udah kelewat. Ya. Ini karena kagetan. Sama ibarat kalau kita mau tanding main bola. Sini biasa main bola nggak? Hah? Ya. Seumpama 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan nggak main bola. Ya. Tiba-tiba langsung tanding. Gimana kira-kira? Ya. Badannya pada sakit ya? Dari awal betul. Ya, itu ototnya akhirnya pada pegel, pada sakit, pada kejang, pada kaku. Padahal main bola itu menyehatkan, tapi kenapa tiba-tiba pada sakit? Nah, ini karena sebelumnya tidak ada pemanasan, sebelumnya tidak ada training, pelatihan, pembinaan, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, ilustrasi ini kurang lebih sama ketika kita tidak melatih puasa sunnah, tiba-tiba puasa Ramadan. Ya. Maka perangkat diri kita ini nanti pada kaget semua, perut kagetan, ya. Nanti cacing di dalam perut itu pada demo. Biasanya makan sehari 3 kali, kan gitu. Nyemilnya 10 kali. Ya. Pagi-pagi gorengan habis 10, lontong 5, ya. Pisang goreng 3. Ditanya udah makan belum? Belum. Nah, inilah pentingnya melatih puasa sebelum datang puasa yang wajib di bulan Ramadan. Ada yang latihannya puasa Senin dan Kamis. Ya,
setiap minggu Senin dan Kamis. Ada yang melatihnya sebulan sekali, Ayyamul Bid, 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15 bulan Hijriah dihitungnya ya. Jadi tinggal milih mau latihannya seminggu sekali, seminggu itu Senin dan Kamis, atau sebulan 3 kali di pertengahan bulan. Nah, ini bagian dari pemanasan. Dan ketika masuk kepada jenjang puasa wajib, bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya, khususnya yang sudah belajar di tingkat syariat menuju kepada thariqah, maka kemudian mengkhususkan dirinya menjalankan puasa sunnah dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, lalu dilanjutkan dengan puasa wajib Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa itu mesti dilakukan? Bagi hamba-hamba yang ingin naik derajatnya, bagi sang jiwa yang mau naik kelas. Jadi kalau mau ditanya, waktu kita diturunkan ke muka bumi, jiwa kita ini sampai sekarang naik kelas apa enggak? Nah, kira-kira naik kelas apa enggak? Baik. Berbagi tentang ta'rif 7 tingkat jiwa. Kita ini manusia punya unsur jiwa, tapi ada 7 tingkat ya. Untuk tahap awal kita harus mengenal ada 7 tingkat jiwa kita. Sungguhkah ketika kita menjadi sang jiwa, ketika hidup di alam bumi ini sebagai khalifah fil ardh, naik kelas enggak tingkat jiwanya? Jiwa yang pertama ini dikenal sebagai jiwa ammarah, jiwa yang paling bawah. Jiwa yang paling dasar, jiwa yang sangat dekat dalam kegelapan. Kerjaannya apa jiwa ammarah? Sering melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Jadi kalau kita lagi berbuat yang zalim, nah itu lagi berposisi di jiwa ammarah. Kalau kita lagi maksiat, lagi berbuat dosa, lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu kita lagi di jiwa terendah, jiwa ammarah. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Seringnya mungkin sengaja ya. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan sifat-sifat kemunafikan. Yang pertama tadi sifat zalim, yang kedua sifat munafik. Apa saja sifat munafik?
yang umumnya lain di mulut, lain di hati. Ya, ini biasanya yang lagi jatuh cinta. Ya. Padahal nafsu, tapi dibilangnya cinta, kan gitu. Ada di sini ada. Kan gak mungkin bilangnya aku nafsu padamu, kan gitu. Ya, tapi selalu bilangnya aku cinta padamu, padahal nafsu. Nah, itu bagian sifat kemunafikan, baik disadari maupun tidak disadari. Di mulut bilang ikhlas, saya ikhlas, tapi di hati ngedumel. Nah, itu bagian sifat-sifat kemunafikan. Di mulut bilang cinta, tapi hatinya selingkuh. Ya. Nah, inilah kita seringkali di hadapan Allah begitu. Kita mengakui cinta kepada Allah, tetapi di hati kita itu ada fulus. Di hati kita ada mobil. Di hati kita ada tanah, ada emas, ada intan berlian, ada harta benda. Nah, itulah sifat-sifat kemunafikan yang tersembunyi di dalam jiwa hamba, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Lalu selanjutnya apa saja selain sifat zalim, sifat munafik, juga sifat syirik atau kemusyrikan. Kita melakukan sholat 5 waktu, lalu melakukan zikir, baca Al-Quran, begitu punya hajat datang ke paranormal, datang ke dukun, datang ke tempat-tempat keramat yang bisa mengabulkan hajat. Nah, ini bisa terjerumus kepada kesyirikan. Percaya dan meyakini kepada keris, kepada pusaka, kepada jimat. Ya, ini cincin nih, pengasihan nih cincin. Ya. Padahal boleh dikasih maksudnya. Ya. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Ini kalau pakai cincin ini ente jadi wibawa nih. Nah, ini bisa khafi, bisa jali sifat syiriknya. Syirik ini bisa kita lakukan secara khafi, sama. Di antaranya riya. Baru jadi mantu, padahal jarang sholat karena masih tinggal sama mertua. Begitu azan udah siap-siap kan? Pas subuh kesiangan, terus sholatnya bareng waktu duha. Ya. Mertuanya kaget, oh duha ada kunutnya katanya. Maklum lagi banyak musibah. Warisnya kan begitu.
Nah, ada syirik-syirik yang khafi, ada ria, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah, ada hasad. Termasuk kemudian kita mempercayai benda-benda, pusaka-pusaka, jimat-jimat bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Na'udzubillah summa na'udzubillah billah. Nah, itu bisa syirik khafi. Kalau syirik jali yang terang-terangan, nah itu jelas bersekutu. Bukan Pak Jali ya, atau Bang Jali. Syirik jali ini artinya terang-terangan, jelas-jelas bersekutu kepada selain Allah dari bangsa kegelapan. Ya, kita mengenal istilah umumnya, ada yang nyupang, ya, pasugihan, ya. Kemudian belajar ilmu-ilmu kesaktian, sihir-sihir yang terjadi kontrak dengan bangsa jin tertentu. Nah, itu menjual iman, menjual jiwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, posisi itu adalah posisi di mana jiwa kita berada pada yang paling rendah. Lalu ketika kita mengetahui tentang Islam, kemudian kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, dan mengimani bahwa Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul dan Nabi Allah, sebagai kekasih Allah, maka saat itu mulai naik jiwa kita dari jiwa ammarah ke jiwa lawwamah, naik tingkat 1 derajat. Ya. Ketika kita muslim, posisi kita sudah di jiwa kedua. Dan untuk menguatkan posisi kita pada tingkat jiwa yang kedua ini, Allah berikan tata cara, amanah, metodologi agar bertahan, tidak kemudian jatuh, enggak turun kelas. Itulah kenapa turun ubudiyah syariat. Diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, diwajibkan menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan menunaikan zakat, serta menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Sungguhkah itu kemudian kita lakukan? Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah jiwa kita akan naik kelas kepada jiwa yang ketiga, yaitu jiwa mulhamah atau malhamah. Dari jiwa yang muslim naik kelas kepada jiwa yang mukmin. Tapi kalau kita kemudian melakukan lagi kesalahan, melakukan lagi dosa-dosa, maka ahwal kita lagi turun ke jiwa pertama. Nah, itulah pentingnya pertaubatan, itulah pentingnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika jiwa kita sedang turun,
cepat-cepat dikembalikan kepada posisinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang saya sampaikan ini apa bisa ditangkap? Apa ketinggian atau bagaimana? Pas. Baik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Belum makan ya? Baik, kita lanjutkan. Ketika posisi kita di jiwa yang ketiga, maka inilah yang disebut sebagai hamba yang mukmin. Untuk itulah kemudian Allah memberikan peringatan, memberikan juga ketegasan perintah bahwa wajib bagi setiap hamba-hamba yang beriman itu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Subhanallah. Untuk itulah perintah ini diberikan kepada hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang nggak beriman nggak di-hai ya, nggak diseru. Inilah kemudian Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menjelaskan beberapa hakikat bahasa panggilan mesra Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sangat erat hubungannya kepada jiwa yang ketiga. Sebenarnya hakikatnya Allah memanggil jiwa-jiwa yang sudah beriman, yang pada kedudukannya adalah jiwa mulhamah, agar kemudian menjalankan kewajiban-kewajibannya, ujian-ujiannya, amanah-amanahnya, untuk ditingkatkan lagi kepada jiwa yang keempat. Apa itu jiwa yang keempat? Jiwa mutmainnah. Inilah posisi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, ketika berposisi pada hamba yang bertakwa inilah baru seorang manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa mengendalikan akal fikirnya, bisa juga kemudian menselaraskan bagaimana seharusnya posisi jiwa yang berada di dalam qalbu dan mengguide, menemani, bersahabat, selaras dan harmonis terhadap akal fikir dan jiwanya beserta seluruh perangkat jasmaninya. Nah, inilah hakikat rahasia kenapa pentingnya memperhatikan bulan-bulan suci, khususnya di bulan Rajab, Sya'ban, sampai kepada bulan Ramadan. Ini adalah pelatihan sang jiwa, penempaan sang jiwa. Puasa berfungsi agar jiwa kita bisa tersadarkan
dan bisa menjadi kuat untuk kemudian naik kelas, sehingga bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa juga mengendalikan akal fikirnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ketika kita menghadapi satu persoalan, yang duluan dan yang paling dominan yang mana? Apakah akal dulu, nafsu dulu, jiwanya dulu, apa kolbunya dulu? Yang mana kira-kira itu? Hah? Kawin dulu. Ini ada yang banyak yang mau kawin kayaknya. Baik. Harapannya ketika kita menjalankan ibadah apapun, baik ibadah sholat, puasa, zakat, tadarus Al-Quran, zikir, sholawat, di samping juga menghadapi persoalan-persoalan, harapannya qalbulah yang menjadi imam, bukannya akal fikir dan bukannya nafsu atau jiwa yang paling rendah. Nah, ini menjadi salah satu pentingnya kita berada di majlis zikir, pentingnya kita berada di majlis sholawat, yang menjadi salah satu energi yang bersumber dari nur Allah dan nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga qalbu mendapatkan vitaminnya, sehingga qalbu mendapatkan konsumsinya, yang kemudian menguatkan jiwa agar bisa naik kelas. Nah, itulah pentingnya kita duduk di majlis zikir, di majlis-majlis sholawat, di samping di majlis ilmu, dan di majlis-majlis ta'arif atau ma'rifat. Di akhir zaman ini tidaklah cukup hanya sekedar siraman rohani, karena ini sudah akhir zaman. Berbeda dengan para pendahulu kita. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, kalau dulu orang tua kita generasi ketiga, kelima, ketujuh cukup dengan siraman rohani, cukup dengan jiping, ngaji nguping, kolbunya udah ajak, kolbunya udah adem, udah tentrem. Ya, karena yang nyiram rata-rata para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Ulamanya ulama yang benar-benar mahabbatullah wa mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulamanya benar-benar condongnya kepada akhirat. Jadi ketika menyampaikan hanya siraman rohani pada generasi itu, qalbunya sudah ajak, qalbunya sudah istiqomah, qalbunya sudah adem, sudah tentrem. Sekalipun ketika baca zikiran belum pasif. Zikirnya ya kayyumu, ya kayyumu, ya kayyumu, ya kayyumu jadi. Padahal ya hayyu, ya qayyum.
Nah, kita zikir ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali nggak jadi-jadi. Nah, ini persoalannya adalah qalbu. Karena waktu kita zikir, qalbunya jadi makmum, masbuk pula. Ya. Qalbunya seringkali kita ini jadi makmum yang masbuk pula, ketinggalan. Seringkali nafsu kita yang jadi imam, seringkali akal pikir kita yang jadi imam. Ya, tinggal jiwa sama kolbu gontok-gontokan di belakang jadi makmum. Nah, itulah kenapa zikir kita tidak berbekas. Itulah kenapa ibadah kita tidak membawa hikmah. Itulah kenapa puasa-puasa yang kita lakukan tidak berfungsi membersihkan kalbu dan jiwa kita. Padahal mestinya ketika kita puasa itu berfungsi tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan jiwa kita. Tapi kenapa setelah kita puasa kita malah tambah emosional, kita malah tambah mudah marah, mudah melakukan maksiat? Kenapa ketika kita setelah puasa kita kemudian mudah untuk menyakiti orang lain, kurang peduli terhadap sesama, tidak memperhatikan anak yatim, fakir miskin, tidak memuliakan tetangga dan tamu? Bahkan yang seringkali terjadi, seringkali suudzon, berpikir negatif kepada siapapun. Nah, inilah pentingnya untuk bermuhasabah diri, pentingnya untuk mengintrospeksi diri. Sungguhkah setiap amalia ibadah yang kita lakukan qalbu yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum? Nah, untuk itu pada malam hari ini mohon waktu sejenak, kita akan sama-sama bersimpuh bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun, mohonkan maaf atas segala khilaf, kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Apalagi saat ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersimpuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu zikir dan juga istiqomah di dalam istighfar muhasabah, Allah senantiasa membersihkan kalbu kita, jiwa kita, akal pikir serta juga nafsu kita. Ini bisa tolong panitia sedikit dibagikan, mungkin kalau tidak cukup satu berdua. Bagi udah pada para guru, para orang tua, bapak ibu sekalian hadirin, sejenak kita bersimpuh bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mohonkan curahan rahmat, hidayah, maghfirah dan juga kerinduan kepada kita semua.
yang mudah-mudahan dengan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan senantiasa bisa menjalankan ketaatan-ketaatan di dunia dan dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratillah wa hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati khalifatillah fil alamin wa hadrati ahli baitillah wa awliyaillah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Astaghfirullah
أستغفر الله
Demikian zikir istighfar muhasabah. Semoga kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Dan juga diharapkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya kita selaku manusia yang punya hukum sosial, hukum masyarakat, seyogianya anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, orang tua pun memberikan maaf kepada para anak-anaknya, suami istri saling meminta maaf dan saling memaafkan, para guru, para murid pun saling memberikan maaf dan juga permohonan maaf. Saya Al-Fakir di sini, mohon maaf lahir maupun batin apabila kehadiran saya beserta teman-teman, khususnya ketika berada di sini, ketika menyampaikan beberapa materi ilmu kajian, memohonkan tentu saja tidak luput dari kekhilafan, dari kesalahan, kealfaan. Tidak ada maksud untuk menggurui dan mengajari, namun tahadus bin ni'mah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan ilmu dan ma'rifatnya kepada kita semua di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.